Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya meskipun dalam pandemi seperti ini, oke? Hari ini anak-anak akan belajar tentang aturan di rumahku. Tapi sebelum itu, Bu Guru akan menyampaikan tentang ini dulu. Ya, petunjuk belajar kita ya. Yang pertama, kita berdoa dulu nih sebelum nanti kita mulai belajar, lalu mempelajari dan mencermati. Yang selanjutnya, menemukan kata-kata penting atau istilah penting. Jadi nanti kalau anak-anak bingung ini katanya apa, nanti ditanyakan ya. Lalu mencatat dan meringkas, dan yang terakhir, mengerjakan setiap langkah pembelajaran yang ada. Oke. Nah, lalu kita belajar itu tujuannya juga ada anak-anak, ada 4 tujuan ya. Nanti anak-anak diharapkan mampu merangkum secara sederhana aturan yang berlaku di rumah. Yang kedua, menentukan kegiatan yang berlaku di rumah. Yang ketiga, mengumpulkan kalimat petunjuk yang ada di dalam teks. Dan yang keempat, mampu mengemas bahasa lisan dalam ungkapan petunjuk. Nah, kita sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Mari kita berdoa sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita senam 6S agar anak-anak bisa lebih semangat lagi. Ya, kita dengarkan dulu sambil kita peragakan dan kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3, semangat sukses sudah. 1, 1, senyum itu perlu. 2, 2, salam pada mitra. 3, 3, sapa jangan lupa. 1, 2, 3, semangat sukses. Ya, udah lebih semangat kan? Nanti kita nyanyi lebih banyak lagi ya. Ini 1 kali dulu saja. Nah, anak-anak, berhubung dengan materi kita hari ini, sekarang kita membaca dulu nih anak-anak. Di sini ada gambar ibu beserta keluarganya sedang bersih-bersih ya, bekerja sama membersihkan rumah. Yuk perhatikan, anak-anak juga sambil membaca ya. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberikan petunjuk. Ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu menjawab, "Baik Bu." Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan juga sehat. Pasti anak-anak juga sama kan? Ingin mempunyai rumah yang bersih dan juga sehat. Nah, kalimat ungkapan yang dikatakan ibu adalah ini ya. Sudah ibu beri tanda, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, lalu gosokkan kain itu ke kaca, lalu keringkan dengan kertas koran. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, nanti anak-anak akan mengerjakan lembar kerja ini dalam link yang akan Bu Guru share di LMS kita, yaitu di Google Classroom kita. Nanti anak-anak lihat ya. Nanti anak-anak tinggal menarik garis dari pertanyaan 1, lalu menarik garis ke jawaban yang menurut anak-anak tepat. Ini kan ada 5 pertanyaan berdasarkan teks ya. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu di rumah? Nah, jawabannya tadi kan kita membaca ya, yang dilakukan adalah ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Nanti anak-anak menarik garis dari sini ke sini lewat link yang Bu Guru share lewat grup atau lewat Google Classroom kita, grup Google Classroom ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selain ada tentang menghubungkan tadi, anak-anak juga nanti memilih jawaban
Dari kelima kalimat ini yang termasuk kalimat atau ungkapan petunjuk anak-anak. Nanti anak-anak tinggal klik yang mana yang merupakan kalimat petunjuk. Nanti juga ada di link yang Bu Guru share di dalam Google Classroom kita. Nah, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya ya. Ini ada 2 rumah, ada rumah A, ada rumah B. Menurut anak-anak semua, manakah rumah yang nyaman ditinggali? Apakah rumah A yang berantakan dan banyak sampah berserakan, ataukah rumah B yang bersih tertata rapi? Menurut anak-anak yang mana? Iya, pasti kita lebih nyaman tinggal di rumah B, karena rumah itu merupakan tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah dan kebersihan rumah itu merupakan tanggung jawab semua anggota rumah. Saat di rumah kita harus mengikuti aturan rumah. Contoh aturan rumah adalah membuang sampah pada tempatnya. Hayo, siapa yang masih suka membuang sampah sembarangan? Tidak boleh ya, karena nanti tempat tinggal kita menjadi kotor dan berantakan. Nah, sekarang apa saja sih aturan di rumahmu? Coba ceritakan. Setiap anak nanti menceritakan satu aturan yang anak-anak ketahui ya. Nah, kalau aturan di rumahku nih, tadi ada beberapa anak yang sudah menjawab ya, pinter-pinter sekali. Yang pertama ada yang menjawab merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, Bu. Bagus. Terus ada yang, Bu, kalau makan harus menghabiskan makanan, jangan sampai tersisa, itu juga bagus. Ada lagi, Bu, kalau mau pergi keluar harus menutup pintu, itu juga bagus. Itu peraturan yang bagus dan harus dilaksanakan di rumah kita, ya kan? Ada juga, Bu, sebelum bermain saya harus mengerjakan PR juga. Ya, itu juga bagus, karena nanti setelah bermain kita capek kan. Kalau capek biasanya mau mengerjakan PR itu jadi males. Lalu ada juga yang menjawab, Bu, saya tidak boleh tidur lebih dari jam 9 malam. Berarti tidurnya sebelum jam 9. Berarti sebelum jam 9 anak-anak itu sudah harus mengerjakan PR, sudah harus membereskan untuk tugas untuk pelajaran besok, begitu ya. Jadi mari kita ikuti aturan yang ada di rumah kita agar bisa lancar untuk melakukan semua kegiatan kita. Nah, selanjutnya ya, agar lebih jelas, ayo kita dengarkan video berikut. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang aturan dan tata tertib di rumah. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan aturan? Aturan adalah petunjuk, perintah, dan tindakan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Aturan di rumah dibuat oleh ayah dan ibu kalian. Aturan di rumah dibuat agar hidup kita teratur. Aturan di rumah dibagi menjadi pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Aturan di pagi hari contohnya merapikan tempat tidur, melaksanakan ibadah sholat subuh bagi pemeluknya. Mandi dan sikat gigi. Sebelum makan, selalu ingat berdoa ya. Berpamitan dan cium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah. Untuk aturan di rumah saat siang hari, contohnya adalah ganti baju seragam sepulang dari sekolah, istirahat siang, dan mengulang pelajaran sekolah. Aturan di rumah saat sore hari contohnya bermain bersama teman, mandi sore,
dan mengikuti les atau mengaji. Contoh aturan di malam hari adalah makan malam bersama keluarga, belajar, sikat gigi, dan berdoa sebelum tidur. Tadi aturan ada di pagi hari, siang hari, sore, dan juga malam hari. Kita wajib mengikuti aturan itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak juga akan mengerjakan tentang aturan di rumah anak-anak masing-masing. Cukup 4 saja. 1 untuk aturan di pagi hari, berikan 1. 2 untuk aturan di siang hari juga berikan 1. Untuk yang nomor 3 aturan di sore hari, dan yang nomor 4 contoh aturan untuk malam hari di rumah anak masing-masing. Nanti pun mengerjakannya lewat link yang Bu Guru berikan di Google Classroom. Selanjutnya adalah rangkuman. Tadi kita sudah belajar tentang 2 hal, yaitu 1 aturan di rumah kita. Jadi setiap rumah mempunyai aturannya masing-masing. Yang kedua, ungkapan petunjuk, yaitu ungkapan untuk memberi petunjuk untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti dari tadi untuk mengelap kaca. Lalu ini untuk penilaiannya, nanti linknya ada di sini. Ini untuk lembar kerja tadi, dan untuk ulangannya ada di sini. Nanti anak-anak bisa mengerjakan dan juga segera lapor ke Bu Guru ya. Nah, begitu pelajaran hari ini anak-anak. Selanjutnya tetap semangat, jangan menyerah, dan tetap jaga protokol kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.